Ini kan sudah bagus sebetulnya, dan di sini sudah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kembali nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Karena ya artinya ya munculnya TAP MPR ini berarti kan ada suatu situasional yang sudah tidak sesuai, tidak sinkronisasi, tidak sinkron lagi dengan Pancasila itu sendiri. Kan begitu. Ya. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini, bagaimana seorang atau para petinggi negeri ini yang menjadi bapak bangsa atau menjadi orang yang kita tuakan, yang patut untuk kita contoh. Artinya setiap sikap dan tindakan dia ketika dia berada di dalam konteks publik, dia harus berbicara, harus melakukan, dan yang paling fundamental banget, dia harus berbicara dalam salam Indonesia. Itu yang terpenting. Baik. Karena hal ini akan membuat persepsi publik itu menjadi mengkristal gitu loh, sehingga tercipta suatu nuansa persatuan dan persatuan bangsa itu sebagaimana di TAP MPR nomor 5 tadi. Romo, ini salah satu poin penting dari Pancasila adalah persatuan bangsa. Artinya perbedaan itu menjadi realitas yang ada, tetapi perbedaan ini bukan kemudian membuat kita terpecah, tapi harus semakin mempererat kita. Bagaimana dengan kondisi kehidupan real kita hari ini, Romo? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ananda Berti. Ya. Dan Romo juga mengatakan, butir pertama dari Pancasila, ketuhanan yang belum lagi butir kedua. Ya. Dan dilengkapi butir ketiga, butir keempat, butir kelima, menyatunya itu. Butir-butir Pancasila 1 sampai 5 itu sudah mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, inilah. Harus kita pahami semua. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu tidak pernah ada yang mengetahui apapun sejarah negerinya sendiri. Nah, sedangkan saya melihat, saya sering ada di seminar demi seminar, beribu-ribu kali saya mengatakan, beginilah kejadian bangsa ini. Karena pada dasarnya mereka itu tidak tahu sejarah negerinya sendiri. Kemana sejarah itu? Nah, di sinilah tidak tahu sejarah negeri, yang umur 66 tahun aja tidak tahu sejarah negerinya sendiri. Ya, artinya kemudian penting juga untuk membangun katakanlah kesadaran akan apa ya, nilai-nilai sejarah bangsa ini, begitu ya. Betul. Dengan menanamkan nilai-nilai. Betul sekali. Justru Bung Karno mengatakan, ingat jas merah, ingat jangan sekali-kali melupakan sejarah. Disitulah bangsa ini sudah melupakan sejarah negerinya sendiri. Baik. Dan jadilah alat sejarah. Baik. Maka saya hadir di sini untuk meluruskan sejarah Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak Berti, pada tanggal 1 Juni kemarin di MPR itu kita menyaksikan di televisi pidato 3 Presiden Republik Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, dan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketiganya berbicara tentang Pancasila. Ketiganya sepakat bahwa seolah-olah kita mengalami proses amnesia. Kita mengalami proses memori kolektif kita tentang Pancasila itu seolah terlupakan. Anda sendiri melihatnya seperti apa dan apa indikasinya? Nah, saya terus terang sangat mengapresiasi pidato beliau-beliau kemarin, terutama Pak Habibie yang menekankan yaitu bahwa Pancasila ini tidak pernah salah dan Pancasila ini tidak pernah akan berubah. Itu yang saya catat dari pidato Pak Habibie ya. Terus yang saya simak terakhir pidato daripada Bapak Presiden kita. Nah, Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang menyimpulkan memang Pancasila itu ya tetap di Republik ini, cuma beliau itu hanya sedikit mempertanyakan bagaimana cara merevitalisasi, terus kemudian mengaktualitaskan. Sebetulnya kalau saya mau menjawab itu, ya, itu tidak terlalu sulit, itu sangat mudah. Yang terutama sekarang harus dimulai kepada top pemimpin negeri ini. Leadership ya. Leadership, keteladanan. Keteladanan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segera kita lakukan penerapannya di tingkat-tingkat pendidikan formal maupun non formal, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Itu termasuk pondok pesantren. Itu harus, karena ini adalah semua kita di dalam kerangka daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pak Berti, sementara kalangan
katakanlah di publik kita kerap dengar ya dalam obrolan-obrolan mereka di warung kopi atau di tempat-tempat santai mengatakan begini, wah kita sudah menganut Pancasila, tetapi kok kenapa kondisi negara kita masih seperti ini? Kita masih melihat maraknya praktek korupsi. Para koruptor bisa lari meninggalkan Indonesia dan juga kita sulit menangkap mereka. Atau mungkin kemiskinan yang demikian akut begitu. Nah, apa yang salah begitu Pak Berti? Jadi mestinya ada suatu sikap ketegasan dari para political will dari pemerintah untuk memberikan suatu regulasi-regulasi dan penindakan-penindakan ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan secara hukum, kan begitu. Nah, di sini tidak boleh ada pilih kasih. Jadi tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, semuanya sama rata. Adil ya hukum itu. Adil. Ya? Jadi law enforcement. Ya, jadi itu adalah refleksi daripada Pancasila itu sendiri. Begitu. Romo sendiri melihatnya seperti apa, Romo? Ya, karena menurut saya dari Habibie sampai ke Gus Dur, sampai ke Megawati, bahkan sampai Susilo, itu tidak ada yang tahu sejarah negeri ini. Itulah penyebabnya. Ya. Justru dari presiden-presiden tersebut harus belajar buku-buku yang telah tiada. Ya. Ya, saya terlalu kasar kalau saya mengatakan dibakar. Ya. Ya, tapi memang dibakar. Siapa pembakarnya? Ya. Itu nggak usah saya tanya. Ya. Cuma masih ada buku-buku itu komplit di rumah saya. Ya. Semua buku itu Romo, ada. artinya begini, artinya tanpa, katakanlah saya secara pribadi, tanpa saya harus membaca langsung buku itu, setidaknya kan saya bisa menerapkan ataupun mungkin memahami nilai-nilai ini. Peran Romo, mungkin peran Pak Berti untuk memberikan penyadaran kepada publik. Kita secara bersama-sama tanpa harus membaca buku ini, buku yang primer seperti itu kan begitu, Romo. Dan itu sudah saya lakukan. Ya. Dan banyak sekali sudah saya sebarluaskan di media cetak. Ya. Nah, dengan adanya itu, tetapi ya itu tadi mereka itu tidak pernah memanggil. Harus bagaimana saya melangkah? Harusnya kan begitu. Nah, saya bisa buktikan kalau di rumah. Di media cetak itu begini. Baik. Nah, jadi itulah. Karena pada dasarnya mereka itu melupakan sejarah negerinya sendiri. Baik. Jadi presiden-presiden itu bukan negarawan. Ya. Seperti yang kita ketahui, dia hanya mencari aja. Baik. Ya, Pak Berti, kira-kira menurut Anda apa saja yang menjadi titik kekhawatiran kita hari ini, terutama terkait dengan eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Jadi begini, yang saya lihat ya, kalau situasi ini akan terus seperti ini, ya, tidak ada pembenahan mulai dari sekarang ke depan. Nah, maka pada suatu ketika kita akan berada di penghujung yang mengerucut, yang nanti kita khawatirkan itu akan memunculkan disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa. Ya, ini yang kita khawatirkan. Jadi oleh karena itu ya, pada kesempatan ini saya juga mau mengajak semua komponen bangsa supaya mari kita menyatukan persepsi, menyatukan pemikiran, pendapat satu di dalam NKRI. Ya, katakanlah nilai-nilai Pancasila ada 5 ya, 5 sila itu kita kenal. Tetapi bagaimana yang dengan cara mudah kita bisa menerjemahkan sehingga dalam kehidupan kita bisa mengatakan, oh ini Pancasilais, oh ini tidak. Sehingga tindakan yang tidak Pancasilais itu akan kita hindari dan tidak kita lakukan. Apa konkretnya misalnya? Ya, kita melihat daripada sikap dan tindakan orang itu sehari-hari. Ya. Karena dalam Pancasila itu sendiri kan mengakui adanya keberagaman, perbedaan, saling melindungi, tidak saling menyakiti. Ya. Kan begitu. Ya, istilahnya tidak memaksakan agama satu kepada orang lain. Kan begitu. Jadi ya ini yang menjadi nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu. Ya, Romo, memangnya problem toleransi hari ini itu sudah mengkhawatirkankah? Sudah. Karena saya sesuai dengan saya punya pakaian, saya itu senang sekali membaca ramalan. Ramalan Joyoboyo. Nah, di sini ramalan Joyoboyo akan terjadi. Karena 7 ramalan Joyoboyo itu sudah terjadi 6. Apa bisa saya bicarakan? Ya, 1. Murcane 1, Paranoyo Kingko. Hancurnya kerajaan Hindu, masuknya agama Islam. 2. Semut ireng anak-anak sapi. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Kebubungkannya barangkali. Belanda pulang ke negaranya. Kejajah Sakmur Jagung. Jajah Jepang.
pitik tarung sakana